Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukunna? Mada darsunal an. Naam, darsunal an yakni at-tafsir. Al-yawm nahnu sanabahas sanata'allam ani suratil Baqarah al-ayah mi'ah arba wa arba'in. Ya, qablaha sa'aqra'u lakunna awalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. At-tafsir min tilkal ayah yakni kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian tafsirul ayah, tafsirul kalimat. Al-kalimah al-ula yakni qad hada harfun tahqiqin wa ta'kid, artinya adalah sungguh ya. Kemudian naro hada nubsiru, artinya melihat. Taqalluba wajhika, al-makna tahawwalahu min jihatin ila jihatin, artinya adalah mukamu menengadah ya, jadi tahawwala min jihatin ila jihatin, jadi menengadah ya artinya, atau berpindah posisi dari satu arah ke arah yang lain seperti itu. Kemudian fis samai, al makna fi jihati samai intizoran min nuzulil wahyi. Nah jadi menghadap ke langit ya, fis sama itu artinya ke langit. Nah, fi jihati sama ke arah langit, intizoran menunggu linuzulil wahyu, menunggu turunnya wahyu. Falanuwalliyannaka falanaja'alannaka mutawalliyan ay qasidan, artinya adalah kami akan memalingkan kamu ya, falanaja'alannaka mutawalna, kami akan memalingkan kamu atau qasidan. Nah, kemudian kiblatan yakni jihatan tusalli ilaiha, nah kiblat ya maksudnya. Tarudoha tuhibbuha, yang kamu suka. Fawalli fawajih, artinya palingkanlah atau menghadaplah seperti itu. Syataro al makna jihata atau arah. Al harami bil hurmah wa ta'zim alladhi yahrumu intihaquhu wal muradu bil masjidil haramul ka'bah. Nah, al haram itu adalah tempat yang penuh dengan al-hurmah, yang suci, wa ta'zim dan kemuliaan ya. Wal muradu bil masjidil haram, nah ya dimaksud dengan masjidil haram ini adalah al-Ka'bah atau Ka'bah. Kemudian wa haitsu ma kuntum, al makna fi ayyi makanin kuntum, nah ya dimanapun kamu berada ya. Wal jumlah syartiyah jawabuha qawlu fawallu. Nah kemudian utul kitabah yakni utul kitabah bi an nazala ilaihim minallah ala aidi rusulihim wahum al-yahudi. Nah utul kitabah ini adalah orang-orang yang diberi kitab ya, dalam kurung orang-orang yang diberi kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani ya. Nah jadi bi an utul kitab, yaitu orang-orang yang diberi kitab, bi anna jala ilaihi minallah, yang mana kitab tersebut turun dari Allah, ala aidihim kepada mereka ya, kepada ala aidi rusulihim kepada rasul-rasul mereka, wahumul yahuda, dan mereka itu antara lain adalah Yahudi. Utut Taurah ala yadi Musa, yang diberikan kitab Taurah ya atas Nabi Musa. Wan nasara utul Injil, dan juga
kaumnya Nasrani ya, Nasoro itu Nasrani, u'tul Injil, yang diberikan kitab Injil, ala yadi Isa alaihi wassalatu wassalam ya, diberikan kitab Injil melalui tangannya Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. La ya'lamuna allamu litakid. La ya'lamun itu artinya mereka mengetahui annahu istiqbalakal masjidah haram, bahwa istiqbalaka atau hadap kamu atau kamu itu menghadap ke arah Masjidil Haram, seperti itu. Al-haqqu as-sidqu al-mutabiq li syar'i wa ma akhbarat bihi kutubuhum. Al-haq itu adalah sesuatu yang hak atau yang benar. Wa mallahu bighafilin bisahid au munsyaghalin. Munsyaghalin artinya lengah ya. Jadi Allah itu mengetahui, jadi Allah itu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa mallahu bighafilin artinya tidak lengah ya. Wal gharadu minal jumlah tahdidu ahlil kitab al munkirina listiqbalil masjidil haram. Nah, kemudian tujuan, jadi maksud dari wa mallahu bighafilin, jadi Allah itu tidak lengah ya. Jadi tujuannya dari kalimat ini adalah ditujukan kepada ahlul kitab atau ahlul kitab yang mungkirin, yang mungkar, listiqbal, yang mungkar akan kiblat atau arah kiblat itu adalah arah kiblat Masjidil Haram, yaitu para ahli kitab yang mengingkari akan arah kiblat yakni Masjidil Haram. Kemudian al-ma'nal ijmali ya. Jadi makna keseluruhan atau pembahasan pada ayat ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mushtaqan ila istiqbalil Ka'bah fi shalah awwali baitin wudi alinas. Nah, jadi ya ketika itu ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mushtaqan itu artinya merindukan atau ingin sekali, istiqbal ingin sekali, ila istiqbal itu artinya menghadap ke Ka'bah fi shalah ya, ketika sholat, yang mana seperti kita tahu ya, Ka'bah merupakan awali baitin wudi alinas ya, bangunan pertama yang dibuat oleh wudi alinas, yang dibuat oleh manusia ya. Kemudian wakana mutasyawiqan ila nuzulil wahina. Kemudian ketika itu juga mutasyawiqan itu sama ya, artinya menunggu ya. Ketika itu juga Nabi menunggu ila nuzulil wahyi ya, turunnya wahyu alaihi kepadanya bil amri ya, dengan perintah itu ya, dengan perintah itu untuk apa? Badalan an baitil maqdis ya, agar mengganti atau mengubah posisi yang namanya mengubah posisi kiblat yang awalnya itu mengarah ke Baitul Maqdis ya, atau ke Al-Quds alladzi kana yastakbilu, yang mana sudah kita yastakbiluhu, yang sudah kita jadikan kiblat ya, sudah dijadikan kiblat oleh orang-orang beriman pada zaman Nabi dahulu ya, sudah dijadikan kiblat ba'dal hijrah, setelah hijrah ya. Jadi setelah hijrahnya Nabi ya, kiblat yang dijadikan untuk menghadap sholat itu adalah Baitul Maqdis. Nah, kemudian untuk kurun waktunya itu adalah dari setelah ba'dal hijrah limudah sitata asyar ya. Jadi setelah hijrah selama waktunya itu sitata asyar atau 16 bulan atau ausaba'ata asyara syahran atau 17 bulan. Fakana yuqallibu wajhahu fis sama'i intizoran linuzulil wahina. Kemudian ketika itu ya, Nabi yuqallibu itu artinya menengadahkan wajahnya fis sama, ke arah langit, intizoran ya, untuk apa? Untuk menunggu linuzulil wahyu, untuk menunggu turunnya wahyu. Fa anzalallahu alaihi hadhil ayah wa ma ba'daha bil amri bistiqbali jihatil Ka'bah. Nah, kemudian setelah itu Allah menurunkan ayat ini, wa ma ba'daha bil amri, dan setelah itu Allah juga memerintahkan Nabi untuk apa? Untuk memerintahkan Nabi dan pengikutnya untuk bistiqbali jihatil Ka'bah, untuk menghadap atau untuk menjadikan kiblat itu adalah menjadi ke arah jihatil Ka'bah, menjadi ke arah Ka'bah ya, atau Masjidil Haram.
wa ayastaqbilahan nas, dan agar manusia atau orang-orang atau pengikut Nabi pada waktu itu menghadap yastaqbilaha itu kembali ke Ka'bah, agar menghadap Ka'bah ya, atau menjadikan Ka'bah sebagai kiblat fi ayyi makan, dimanapun berada, kanu minal bari, baik mereka berada di minal bari, al bari artinya di darat, wal bahri maupun di laut, wal jawi maupun di udara, mata qadaru ala dalika ya, kapanpun mereka mampu. Kemudian wa akhbarahu subhanahu anna ahlal kitab ya'lamuna anna istiqbalan nabi sallallahu alaihi wasallam lil Ka'bah hakun min indillah. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan bahwa anna ahlal kitab, bahwa ahlul kitab ya, ahlul kitab itu juga sebenarnya mengetahui, ya'lamuna anna, ya, mengetahui bahwa kiblat anna istiqbalan nabi lil Ka'bah, karena mengetahui sesungguhnya ya, nabi itu diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, hakun, yang mana sebenarnya mereka mengetahui bahwa kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah itu adalah hak min indillah, adalah benar ya, benar datangnya dari Allah secara langsung. Haitsu akhbarat bidzalika kutubuhum walakinnahum yunkiruna dzalika hasadana, sebagaimana sudah dikabarkan atau sudah pernah ada di dalam kutubuhum, di dalam kitab-kitab mereka, walakinnahum, akan tetapi mereka yunkiruna, mengingkarinya. Tetapi mereka mengingkari hak atau kebenaran yang sebenarnya terjadi ya, karena hasadan, karena mereka iri atau dengki, wastikbaron, dan wastikbaron artinya sombong, dan karena kesombongan mereka. Walan yakhfa amaluhum ala alimil ghaibil ladzi ahata bikulli syai'in ilma. Nah, kemudian dan mereka tidak bisa menyembunyikan ya perbuatan mereka atau sesungguhnya Allah itu tidak lengah dan sesungguhnya Allah itu tidak lengah ya atas apa yang mereka kerjakan, seperti itu. Falaisa bighafilin amma ya'maluna. Ulangi, wala yakhfa amalahum ala alimil ghaibil ladzi ahata bikulli syai'in, dan mereka tidak dapat menyembunyikan segala perbuatan mereka ya, alladzi ahata bikulli syai'in ilmah, yang mana pasti akan diketahui oleh yang maha mengetahui, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa bighafilin amma ya'malun. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu tidak lengah dengan apa yang mereka kerjakan. Suyajazihim ala dalika bima yastahiquna ya. Kemudian wasuyajazihim ala dalika bima yastahiquna, artinya dan Allah sayujazihim, artinya Allah itu akan memberikan mereka penghargaan ya. Ini asal katanya adalah jaza, atau akan memberikan mereka pahala atau imbalan yang baik ya, balasan yang baik, ala dalika bima yastahiquna, atas mereka yang berhak ya, atas mereka yang mengetahui kebenaran. Nah, kemudian untuk mayustafadu minal ayat ya, kesimpulan dari ayat ini adalah itsbatu anna Allah ta'ala yarona, ketetapan ya, jadi Allah itu menegaskan bahwa Allah itu maha melihat. Kemudian yang kedua, syiddatu ishtiyaqin nabi ila istiqbalil Ka'bah fi shalah li'annaha awwalu baitin wudi'a linnas wa afdaluhu. Nah, jadi syiddatu ishtiyaq itu artinya rindu. Jadi rindu Nabi yang sangat ya. Ketika itu Nabi sangat merindukan ya, atau sangat menginginkan ila istiqbalil Ka'bah, sangat menginginkan yang namanya kiblatnya orang muslim ya. Kiblat ketika kita menghadap sholat itu adalah Ka'bah ya. Kiblat kita atau menghadap ke Ka'bah fi sholat, ketika sholat, li'annaha awwalu baitin, karena ya Ka'bah itu merupakan bangunan pertama wudi'ah, yang dibangun atau dibuat linnas, yang dibuat oleh manusia, wa afdaluhu, dan merupakan yang bangunan yang paling afdol atau yang paling
yang paling afdol atau yang paling sempurna seperti itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Anallah Ta'ala fi sama, sesungguhnya Allah itu berada di langit ya. Kemudian yang keempat, wujubu istiqbalil Ka'bah fi sholah. Nah, kewajiban kita menghadap Ka'bah ketika sholat, karena Ka'bah merupakan kiblat orang muslim ketika sholat. Fi ayyi makanin kana musalli faman amkanahu musyahadatuha istaqbala ainaha wa ila fajahatiha. Nah, kemudian fi ayyi makan, dimanapun kita itu berada, kanal musolli, dimanapun orang sholat itu berada, faman amkanahu, dan jika memungkinkan, musyahadatuha istaqbala ainaha, dan jika memungkinkan ya untuk melihatnya, musyahadatuha faman amkanahu, dan jika memungkinkan untuk melihatnya ya. Kemudian istaqbala aina, dan mengarahkan matanya itu ke Ka'bah, musyahadatuha, kemudian ainaha, haknya itu kembali ke Ka'bah ya. Dan jika memungkinkan untuk melihat secara langsung Ka'bah itu, istaqbala ainaha, dan mengarahkan mata kita itu ke Ka'bah, wa ila fajihatiha, kecuali fajihatiha itu artinya adalah kecuali jika tidak benar. Wahada mahalul ijtihad bil ayah. Nah, kesimpulan yang nomor 4 ini merupakan mahalul ijtihad bil ayah, atau pokok pembahasan dari ayat yang kita bahas hari ini. Nah, kemudian kesimpulan yang kelima, anna ahlal kitabi ya'lamuna anna istiqbalul Ka'bah huwa al-haq min indillah. Nah, sesungguhnya ya orang-orang ahlul kitab itu ya mengetahui akan yang namanya istiqbalul Ka'bah, atau menghadap ke arah Ka'bah, atau menjadikan Ka'bah itu kiblat, bahwa itu adalah al-haqqu min indillah, adalah kebenaran yang datang dari Allah. Haitsu akhbarat bidzalika kutubum, sebagaimana kitab-kitab mereka itu sudah memberitakan tentang hal ini, atau sudah mencantumkan sudah tercantum ya di dalam kitab mereka tentang hal ini, yaitu tentang kebenaran akan kiblat ya, akan kiblat atau arah kita menghadap kiblat itu adalah ke Ka'bah. Lakinnahum yakfuruna bidzalika inadana, akan tetapi mereka mengingkari hal tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam, si'atu ilmillahi ta'ala wa muraqabatu lil a'mali ibadi. Jadi kekuasaan Allah ya, atau Allah yang maha mengetahui ya, wa muraqabatuhu ya, yang mana Allah itu mengawasi kita ya, yang mana Allah itu maha mengawasi segala apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya ya. Dan sesungguhnya Allah itu tidak lengah atas apa yang kamu kerjakan, atas apa yang kita kerjakan. Satahuna fahimtunna nahtatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.